Baik, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih dalam kitab Safinatun Najah, atau pembahasan masalah-masalah fikih yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab terakhir yang ada dalam kitab Safinatun Najah, atau bisa kita katakan ini adalah bab tambahan yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi kepada kitab Safinatun Najah, karena penulis kitab Safinatun Najah tidak menulis kitab bab puasa ini. Langsung saja. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yauman wa thaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la au ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dhalik. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya islamun wa aqlun wa naqa'un an nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisawm. Faslun syurutu wujubihi khamsah islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamah. Thumma faslun arkanuhu thalathah niyatun laylan likulli yawmin min fil fardi wa tarku fattiran dhakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dur wa sha'im. Thumma qala faslun wa yajibu ma'al qada'i li sawmi al-kaffaratul udma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi Ramadan yawman kamilan bi jima'in tammin athimin bihi li sawm. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku li sawmi fi sittati mawadhi'. Al-awwal fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Wa thani ala tarikin niyyati laylan fil fardi. والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه والرابع على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أيضا والخامس على من بان له يوم 30 شعبان أنه من رمضان والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنساق. ثم قال فصل يبطل الصوم بردة وحيض ونفاس وولادة وجنون ولو لحظة وبإغماء وسكر تعدى بهما إن عما جميع النهار. ثم قال فصل الإفطار في رمضان 4 أنواع واجب كما في الحائض والنفساء وجائز كما في المسافر والمريض ولا كما في المجنون ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه. وأقسام الإفطار 4 أيضا أولها ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو 2. الأول الإفطار لخوف غيره والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى عليه وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. فصل الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف 7 أفراد ما يصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراه وبجريان rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udrihi
wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubara tariq wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala tadaqiq au dhubaban ta'irun au nahwahu. Ini semua bab puasa, atau ini adalah fusul-fusul bab puasa. Insya Allah kalau waktunya cukup kita akan habiskan semua. Kalau misalnya waktunya tidak cukup maka akan kita lanjutkan di majelis selanjutnya. Pada fasal ini membahas masalah alamat atau tanda yang menjadikan seseorang ketika dia menemukan tanda tersebut atau mengetahui tanda tersebut, maka dia wajib melakukan puasa Ramadan. Maka dia wajib melakukan puasa Ramadan. Maka ini adalah tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan, bagi siapa yang mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa Ramadan apabila dia termasuk orang-orang yang memenuhi syarat wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Oke. Nah, kemudian dikatakan di sini yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib hukumnya untuk berpuasa Ramadan apabila menemukan salah satu dari 5 pertama bi kamali sya'bana 30 yauman, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Apabila bulan Sya'ban itu sudah 30 hari, maka keesokan harinya semua orang apabila bulan Sya'ban itu sudah 30 hari, maka keesokan harinya wajib puasa. Ada pengumuman dari pemerintah ataupun tidak ada pengumuman dari pemerintah. Karena bulan Arab itu tidak ada yang 31 hari. Semuanya atau paling banyak adalah 30 hari. Oke. Kalau misalnya ada seseorang yang mengetahui, bahkan bagi seseorang yang mengetahui bahwasanya Sya'ban, bulan Sya'ban itu masuk, dia artinya pada awal bulan Sya'ban dia melihat hilal, melihat tanda masuknya bulan Sya'ban, melihat hilal. Sedangkan pemerintah tidak mengumumkan dan orang lain tidak ada yang melihat. Maka dengan melihatnya dengan dia melihat hilal itu, maka telah masuk bulan Sya'ban. Nah, sedangkan orang lain masuk bulan Sya'bannya misalnya masih besoknya. Sehingga dia 30 hari duluan. Jadi tanggal 29 Sya'ban bagi orang-orang umum itu 30 Sya'ban bagi orang yang melihat hilal ini. Maka bagi orang yang melihat hilal ini di bulan Sya'ban yang tidak dilihat oleh orang lain, maka Maka wajib bagi dia keesokan harinya untuk Untuk berpuasa. Oke, untuk berpuasa karena apa? Karena al-ibrah fil ibadat itu bidhonnil mukallaf. Hukum atau patokan atau ukuran sah tidak sahnya ibadah atau hukum-hukum di dalam ibadah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang ada di perkiraan atau ada di perkiraan siapa orang yang melakukan ibadah tersebut. Oke, itu. Nah, kemudian selanjutnya wathaniha biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Oke, sebelumnya kita perlu tahu bahwasannya tanda-tanda masuknya bulan Ramadan itu bisa kita bagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Apa maksudnya tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus? Maksudnya tanda-tanda umum itu apabila ada tanda ini, maka semua orang yang tidak menemukan tanda lain itu wajib untuk puasa. Oke, semua orang yang tidak menemukan tanda lain maka dia wajib puasa. Ini namanya tanda umum. Dan tanda umum ini ada 2. Yang pertama adalah apabila Sya'ban itu sudah 30 hari, maka ini tanda umum bagi semua orang. Apabila Sya'ban itu sudah 30 hari, maka semua orang keesokan harinya harus puasa Ramadan. Ada pengumuman dari pemerintah atau tidak ada pengumuman dari pemerintah. Ada yang melihat hilal atau tidak ada yang melihat
hilal, tidak ada urusan. Selama Sya'ban sudah 30 hari, maka apa? Maka keesokan harinya itu adalah bulan Ramadan, maka semua orang harus puasa. Oke, kecuali tadi itu masalah apa? Masalah ketika ada orang yang dia melihat sendiri hilal pada awal Sya'ban yang berbeda dengan yang awalnya berbeda dengan orang-orang lain. Artinya dia melihat hilal dan orang lain tidak melihat, atau pemerintah tidak mengumumkan, atau pengumumannya sehari setelahnya, sehingga dia apa? Sya'ban hari pertama Sya'ban bagi dia itu lebih awal. Oke. Jadi itu tanda umum. Nah, dan kemudian tanda umum yang kedua adalah apabila pemerintah mengumumkan masuknya bulan Ramadan dengan kesaksian satu orang yang memenuhi syarat bersaksi, bahwasanya dia melihat hilal. Oke. Ketika pemerintah sudah mengumumkan seperti itu, maka wajib bagi semua orang itu untuk apa? Untuk puasa Ramadan. Oke, jadi ini adalah dua tanda umum, yaitu yang pertama apabila Sya'ban sudah 30 hari, dan yang kedua apabila pemerintah sudah mengumumkan masuknya bulan Ramadan dengan adanya kesaksian satu orang yang memenuhi syarat untuk bersaksi, kesaksian melihat hilal. Oke. Nah, kemudian ada tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus ini apa? Tanda-tanda khusus ini adalah tanda-tanda yang diketahui oleh orang-orang tertentu. Oke, tanda-tanda yang diketahui oleh orang-orang tertentu yang merupakan tanda masuknya bulan Ramadan. Tetapi tanda-tanda ini tidak menjadikan orang-orang lain itu wajib, atau semua orang itu wajib untuk apa? Untuk berpuasa Ramadan. Yang wajib berpuasa Ramadan ketika melihat tanda-tanda ini hanya orang-orang yang mengetahui tanda-tanda ini saja. Oke. Salah satunya apa? Salah satunya biru'yatil hilal. Nah, yang pertama dikatakan di sini wa tsaniha biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Semua orang yang melihat hilal, dia bersaksi di depan semua orang yang melihat hilal, dia bersaksi di depan qadhi, di depan hakim atau di depan pemerintah ataupun tidak. Dia bersaksi diterima dan kesaksiannya ditolak atau tidak. Maka selama dia melihat hilal masuknya bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk Untuk puasa Ramadan. Walaupun misalnya pemerintah belum mengumumkan, atau pemerintah mengumumkan bahwasanya hilal tidak terlihat dan dia melihat, atau dia sudah melakukan kesaksian di depan mengungkapkan kesaksian di depan pemerintah ataupun di depan qadhi, tapi qadhi menolak kesaksiannya karena misalnya dia perempuan, atau dia masih anak kecil, atau dia adalah orang yang fasik, ahli maksiat, maka wajib bagi orang yang melihat hilal ini, walaupun dia itu kesaksiannya ditolak, untuk puasa. Karena ini menjadi tanda khusus bagi dia. Karena dengan demikian dia meyakini bahwasanya dirinya itu bohong atau tidak. Oke, maka sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya dalam ibadah itu yang menjadi patokan adalah prasangka dari atau keyakinan dari orang yang mengamalkannya. Selama dia melihat hilal, berarti dia yakin bahwasanya bahwasanya Ramadan itu sudah masuk, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Oke, itu tanda khusus berarti bagi dia. Kenapa? Karena di sini tidak ada kaitannya dengan keputusan pemerintah. Wasalithuha, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tanda umum. Jadi tadi tanda umum yang pertama itu adalah Sya'ban 30 hari. Kemudian yang ketiga ini adalah tanda umum, yaitu bitsubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadah, yaitu masuknya
masuknya apa? Masuknya bulan Ramadan dengan bagi orang yang tidak melihat hilal, yaitu dengan apa? Dengan adanya keputusan pemerintah. Adanya keputusan pemerintah atau qadhi yang yang melandaskan keputusan tersebut atas dasar apa? Kesaksian seseorang melihat kesaksian seseorang yang melihat hilal secara langsung. Oke. Ini adalah tanda umum. Oke. Nah, kemudian warabi'uha dan yang keempat tanda yang keempat, dan ini adalah tanda khusus, yaitu bi ikhbari adli riwayah mauthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la au ghairi mauthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yaitu yaitu dengan apabila ada orang yang mengabari. Oke, orang yang mengabari bahwasanya dia melihat hilal. Jadi ada orang dia mengabari dirinya bahwasanya saya melihat hilal. Oke, ketika ada orang yang mengabarkan bahwasanya dia melihat hilal, oke, keadaan orang ini ada dua kemungkinan. Atau ada dua keadaan. Ada orang yang memang kita ketahui dia tidak pernah bohong. Oke, dia tidak pernah bohong. Ada orang yang kita ketahui bahwasanya dia suka bohong. Oke. Apabila yang memberitahu itu adalah orang yang tidak pernah bohong, yang kita ketahui bahwasanya dia tidak pernah bohong, maka kita harus menerima kabar dari dia. Kita harus menerima kabar dari dia. Kita yakin atau meyakini apa yang dia kabarkan, atau kita tidak meyakini apa yang dia kabarkan. Selama dia adalah orang yang tidak pernah kita ketahui atau kita ketahui bahwasanya dia bukan orang yang dikenal sebagai pembohong, maka maka kita harus menerima kabar dari dia. Terlepas dari apakah dia kemudian bersaksi di depan di depan hakim atau tidak, apakah dia kemudian itu bersaksi dan ditolak atau tidak, apakah dia itu memenuhi syarat bersaksi atau tidak ada urusan dengan hal itu. Artinya walaupun yang memberitahu itu adalah perempuan, walaupun yang memberitahu itu adalah anak yang belum balik, itu tetap harus diterima kabar bahwasanya dia melihat hilal, selama dia adalah orang yang tidak dikenal sebagai pembohong. Tapi kalau misalnya yang mengabarkan itu adalah orang yang dikenal sebagai pembohong, maka maka kita harus mengikuti kabar dia apabila kita yakin bahwasanya apa yang dia kabarkan itu adalah benar. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin apa yang dia kabarkan itu adalah benar, maka kita tidak wajib untuk memulai puasa Ramadan dengan kabar orang yang suka berbohong tersebut. Kenapa? Karena ketika kita yakin apa yang dia kabarkan itu benar, berarti kita harus melandaskan ibadah kita, yaitu puasa Ramadan, atas keyakinan kita. Selama kita yakin dia benar, berarti berarti Ramadan sudah masuk, maka wajib bagi kita untuk puasa Ramadan ketika itu. Oke, ini tanda khusus bagi orang yang menemukan. Oke, kemudian tanda selanjutnya atau yang terakhir yang disebutkan di sini, yaitu bidhonni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik, yaitu dengan masuknya bulan Ramadan atau mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad, dengan usaha atau mencari-cari tanda yang menunjukkan bahwasanya itu adalah masuknya bulan Ramadan bagi orang yang tidak dapat menemukan tanda-tanda masuknya bulan Ramadan yang lain. Misalnya orang yang di penjara di bawah tanah, atau dia ada misalnya orang yang ada di dalam penjara di bawah tanah, kemudian sipirnya juga tidak memberitahu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau tidak, maka kewajiban dia ketika itu adalah berijtihad. Berijtihad seperti apa? Artinya dia harus mencari-cari tahu apakah Ramadan itu sudah masuk atau belum.
misalnya dia dengan menghitung hari atau menghitung jam, dia tahu oh misalnya ana masuk dia masuk misalnya masuk penjara itu pada awal bulan Sya'ban dan sekarang kira-kira sudah berlalu 30 hari dari bulan Sya'ban. Berarti sekarang ini sudah masuk bulan Ramadan. Berarti wajib bagi dia untuk mulai puasa. Atau dia mendengar kalau misalnya di Mesir di sini kita sering mendengar ke setiap maghrib itu di radio ada suara meriam. Nah, kemudian dia mendengar suara meriam yang dipasang oleh artinya tanda-tanda yang tidak ada hanya kecuali di bulan Ramadan. Misalnya ini dia mendengar radio bahwasanya sekarang ini sudah masuk Ramadan, atau mendengar suara meriam yang dibunyikan setiap buka puasa ketika bulan Ramadan, atau melihat orang-orang menggantung fanus atau fawanis, yaitu orang-orang sini biasanya orang Mesir biasanya mereka di awal Ramadan zaman dulu itu menggantung fawanis di rumah-rumahnya. Fawanis itu seperti lampion tapi dengan bentuk khusus ya, dengan bentuk khusus, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan yang memang hanya ada ketika Ramadan. Oke. Nah, ini 5 tanda yang disebutkan oleh musannif di sini. Nah, kemudian ada 3 tanda lagi yang belum disebutkan, sehingga total tanda itu semua nanti ada berapa? Ada 8. Tanda-tanda yang belum disebutkan itu tadi, yang pertama adalah apabila seseorang melihat tanda-tanda masuknya bulan Ramadan, yang tanda-tanda tersebut tidak ada kecuali di bulan Ramadan, seperti mendengar meriam itu tadi, kemudian melihat fanus mulai dibunyi digantung di rumah-rumah dan lain sebagainya, yang mana tanda tersebut memberikan keyakinan yang kuat pada dirinya bahwasanya tanda-tanda ini tidak ada kecuali apabila Ramadan sudah masuk. Oke, tentu setiap daerah mempunyai tanda-tanda sendiri. Kemudian selanjutnya tanda yang belum disebutkan di sini adalah kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu apa? Kabar mutawatir itu adalah kabar yang datang dari orang yang lebih dari 3 orang, artinya kabar yang datang dari lebih dari 3 orang, yang mana kabar tersebut itu membuat kita yakin akan kebenaran kabar tersebut. Kabar yang membuat yakin kebenaran kabar tersebut. Tentu kabar ini berasal ujungnya adalah kesaksian seseorang melihat hilal. Nah, misalnya banyak orang yang melihat hilal, bukan cuma 1 orang aja. Artinya ada banyak orang yang melihat hilal, kemudian orang-orang yang banyak melihat hilal itu mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka melihat hilal. Kita nggak melihat, tapi mereka melihat hilal. Dan jumlah orang yang mengabarkan melihat hilal ini tidak mungkin mereka itu sepakat berbohong bahwasanya mereka itu melihat hilal, dan jumlah mereka lebih dari 3. Ketika itu menjadikan kita yakin bahwasanya hilal Ramadan benar-benar terlihat, maka ketika itu dia wajib untuk puasa. Terserah yang melihat itu orang kafir ataupun orang muslim. Selama itu kabarnya itu mutawatir, tidak dilihat di sini syarat-syarat periwayatan ataupun syarat-syarat kesaksian. Kemudian tanda yang ke-6 ke-8, tanda yang ke-8 yaitu tanda yang disebutkan oleh atau dijadikan sebagai tanda juga oleh Imam Romli dan ayahnya, yaitu yaitu pengetahuan seorang ahli hisab astronomi ataupun munajim. Nah, ahli hisab itu orang yang menghitung munculnya bulan itu dengan teori-teori astronomi ya. Nah, kemudian kalau munajim itu adalah orang yang mengetahui masuknya
bulan Ramadan, orang yang mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan apa? Dengan melihat dengan munculnya bintang tertentu. Dengan munculnya bintang tertentu dia mengetahui bahwasannya apa? Bahwasanya ini apa? Bahwasanya ini Ramadan bulan baru sudah masuk. Itu namanya munajim. Kalau yang menggunakan hisab itu berarti ahlul hisab. Nah, kedua orang ini, orang yang mengetahui hisab dan orang yang mengetahui tanjim, itu mereka wajib menurut Imam Romli dan ayahnya wajib untuk berpuasa ketika sudah mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan hisab ataupun tanjim. Wajib kata Imam Romli. Demikian juga wajib mengikuti mereka bagi siapa saja yang mempercayai mereka. Bagi siapa saja yang mempercayai mereka wajib untuk apa? Untuk berpuasa juga berdasarkan hisab ataupun tanjim tersebut. Ini menurut Imam Romli dan ayahnya. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar tidak wajib tapi boleh. Boleh untuk Untuk puasa dalam rangka jaga. Oke. Itu. Nah, jadi ini adalah itu fasal yang pertama. Kemudian selanjutnya qal faslun wa syurutu sihhatihi arba'atu asya. Nah, ini pembahasan Pembahasan berkaitan dengan syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Dikatakan di sini Islamun. Yang pertama adalah syarat sahnya puasa adalah Islam. Maka orang kafir murtad ataupun bukan murtad, orang kafir asli ataupun kafir murtad itu tidak sah apabila mereka melakukan puasa. Oke, tapi meskipun orang murtad itu tetap wajib untuk puasa, tapi tapi dia harus masuk Islam dulu. Nah, oke, jadi nanti orang murtad ini ketika dia masuk Islam dia harus mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Oke, kemudian wa'aklun artinya harus dalam keadaan sadar dalam artian tidak gila. Apabila adapun orang gila maka puasanya tidak sah. Oke, tidak sah. Oke. Kemudian selanjutnya wanaqaun an nahwi haidin. Nah, dan bersih dari Bersih dari haid ataupun dari nifas. Oke. Nah, bahkan orang yang haid dan nifas ini haram bagi dia apabila tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat untuk berpuasa. Oke, kemudian selanjutnya wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum, yaitu mengetahui bahwasanya hari tersebut atau waktu itu adalah waktu atau hari yang boleh digunakan untuk puasa. Artinya kalau ada orang yang berpuasa di hari-hari yang diharamkan untuk puasa, maka puasanya tidak sah. Yaitu apa saja hari-hari yang tidak boleh seseorang itu puasa? Yaitu hari Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian juga nisfu Sya'ban atau pertengahan terakhir atau setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban dan Yaumusyak. Dan Yaumusyak itu Yaumusyak itu adalah tanggal 30 Sya'ban atau hari ke-30 dari bulan Sya'ban, yang mana ada isu simpang siur apakah hilal sudah terlihat atau belum. Tapi belum ada keputusan dari pemerintah dan belum ada belum ada keputusan dari pemerintah dan belum ada yang bersaksi di pemerintah dan hakim dan diterima kesaksiannya, sehingga kabarnya masih simpang siur. Ini namanya Yaumusyak. Haram bagi orang yang tidak yakin bahwasanya Ramadan itu sudah masuk pada hari syak ini, pada tinggal 30 Sya'ban ini untuk berpuasa. Oke. Nah, haram hukumnya. Dan apabila ada yang berpuasa, maka puasanya tidak sah kecuali dia melihat atau mengetahui masuknya bulan puasa Ramadan itu dengan tanda-tanda khusus tadi itu. Oke. Nah, ada tapi untuk untuk Yaumusyak ini, untuk Yaumusyak dan pertengahan terakhir
dari bulan Sya'ban, pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban ini ada keadaan di mana seseorang boleh berpuasa. Yaitu apa? Yaitu apabila dia berpuasa karena itu sudah menjadi kebiasaan dia. Misalnya dia memang mempunyai kebiasaan puasa Senin Kemis, atau dia mempunyai kebiasaan puasa Daud, atau dia mempunyai kebiasaan puasa Sud. Oke, yaitu puasa pada akhir bulan misalnya. Maka orang-orang yang mempunyai wirid puasa itu tidak apa-apa tetap melakukan puasa di pertengahan terakhir bulan Sya'ban maupun pada Yaumus Syak. Nah, demikian juga apabila dia ada nadar yang kebetulan nadarnya itu bertepatan waktu untuk menjalankan nadarnya itu bertepatan dengan Yaumus Syak atau pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, atau dia mempunyai kafaroh yang berupa puasa yang harus dia tunaikan, maka tidak apa-apa ditunaikan di hari Syak, Yaumus Syak ataupun hari Ramadan, maksudnya hari pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, atau atau dia melakukan puasa itu berturut-turut mulai sebelum masuknya pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Kalau misalnya dia melakukan puasa itu mulai dari sebelum pertengahan bulan Sya'ban, kemudian dia lakukan berturut-turut setiap hari dia puasa, maka tidak apa-apa. Artinya tidak berdosa dan tetap sah puasanya apabila dia melanjutkan puasa itu sampai setelah masuknya pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, dengan syarat berturut-turut dari sejak sebelum masuknya pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Tapi kalau misalnya setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban kok tiba-tiba putusnya karena suatu udzur atau bukan karena suatu udzur, maka tidak boleh dilanjutkan. Oke, itu. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah syurutu wujubihi khamsah. Qala faslun syurutu wujubihi khamsah, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5. Artinya apabila seseorang memenuhi syarat-syarat wajib ini, maka maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa Ramadan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir itu tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa, tapi meskipun nanti di akhirat itu tetap akan dihukum karena tidak berpuasa. Adapun orang yang murtad, dia wajib puasa dan wajib melakukan puasa, tapi harus masuk Islam dulu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dia masih murtad, artinya belum masuk Islam, nanti ketika dia masuk Islam lagi, ketika dia masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika dia masih murtad. Adapun orang yang bukan murtad, artinya kafir asli, dari asalnya memang dia sudah kafir, dia tidak wajib mengqadha tidak wajib mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan semasa dia kafir. Kemudian selanjutnya adalah taklif. Taklif itu artinya dia sudah mukallaf. Apa maksudnya sudah mukallaf? Artinya dia baligh dan akil. Artinya sudah baligh dan akil. Akil artinya dia tidak gila. Oke, artinya anak kecil itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Oke, demikian orang gila itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun anak kecil itu sejak dia sudah mulai mumayyiz, sejak dia sudah mulai memahami sesuatu, sejak dia sudah mulai makan sendiri, mandi sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, maka disunahkan untuk mulai ditadrib, dilatih untuk berpuasa setengah hari, seperempat hari, sepertiga hari, terserah. Yang penting mulai dilatih. Nanti ketika umur 7 harus disuruh untuk mulai disuruh untuk berpuasa penuh kalau misalnya mampu. Kalau misalnya anak itu sudah mampu untuk berpuasa penuh, harus disuruh, dan ini wajib bagi walinya untuk menyuruh anak tersebut untuk puasa penuh apabila mampu. Dan nanti kalau misalnya umur 10 masih tidak mau berpuasa, maka dipukul dengan pukulan pukulan untuk pukulan yang tidak
tidak merusak kulit dan juga tidak memecahkan tulang. Artinya pukulan itu hanya pukulan untuk menakut-nakuti saja. Oke. Kemudian selanjutnya wa itokoh, yaitu mampu untuk melakukan puasa. Maka bagi yang tidak mampu untuk melakukan puasa, seperti misalnya orang yang sudah tua renta, yang apabila kalau dia puasa itu akan menyebabkan menyebabkan perkara-perkara bahaya, misalnya dapat menyebabkan kematian atau hilangnya fungsi salah satu organ tubuh, atau hilangnya organ tubuh, atau dan bahaya-bahaya yang lain yang di bawah itu, maka dia tidak wajib puasa dan tidak wajib mengqadha, tapi wajib mengeluarkan fidyah sebagaimana nanti yang akan disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian selanjutnya adalah wasihah, yaitu sehat. Nah, maka bagi orang yang sakit itu tidak wajib melakukan puasa. Orang sakit yang seperti apa yang tidak wajib melakukan puasa? Orang sakit yang apabila dia tetap puasa maka akan membahayakan nyawanya, akan membahayakan organ tubuhnya, akan membahayakan membahayakan nyawanya, membahayakan organ tubuhnya, atau menimbulkan membuat sakitnya itu tambah lama, yang dia tidak mampu untuk menahan lamanya sakit tersebut, atau sakitnya itu tambah banyak yang dia tidak mampu menahan banyaknya sakit tersebut, atau akan menimbulkan cacat pada bagian-bagian tubuh yang nampak cacat fisik, ya, artinya cacat rupa. Oke, menimbulkan cacat rupa di muka, di leher, ataupun di tangan, ataupun di kaki. Oke, atau adapun di bagian tubuh yang tertutup itu tidak menjadi udzur. Kemudian selanjutnya adalah wa iqamah, yaitu apabila syarat wajibnya adalah apabila dia bukan sedang bepergian. Adapun orang yang sedang bepergian keluar kota, orang yang sedang bepergian keluar kota, yang mana jarak antara kota kota asal dia ke kota tujuannya itu jaraknya adalah lebih dari 85 kilo, dan dia keluar dari kota asalnya itu atau kota tempat dia berangkat itu kota asalnya itu dia berangkat keluar dari kotanya itu sebelum subuh, maka dia tidak wajib untuk puasa. Atau untuk mampu dan sehat dan berada di tidak sedang bepergian, ini bisa kita singkat dengan dengan syarat tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Maka bagi orang yang mempunyai udzur tidak wajib untuk puasa. Kemudian dikatakan di sini wa faslun arkanuhu salasah. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil fardi, yaitu wajib niat. Rukun yang pertama adalah niat, dan niatnya ini wajib dilakukan setiap malam kalau misalnya puasanya adalah puasa wajib. Puasa wajib itu imam puasa Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa kafaroh, atau puasa untuk sholat istisqa yang diperintahkan oleh pemerintah, atau puasa nadar. Nah, puasa-puasa yang wajib ini harus niatnya malam sebelum terbitnya fajar. Malam sebelum terbitnya fajar, artinya dari maghrib sampai terbitnya fajar itu waktu untuk niat. Oke, waktu untuk niatnya pada waktu tersebut. Oke, nah, kemudian itu untuk kalau puasa wajib. Adapun puasa sunnah itu niatnya boleh walaupun sudah terbit fajar, walaupun sudah terbit atau sudah masuk waktu subuh, itu tetap boleh niat selama belum melewati waktu duhur dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun apabila sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka tidak bisa lagi untuk niat puasa sunnah. Oke, ini adalah madhab Syafi'i. Tapi
dianjurkan juga di awal bulan Ramadan kita untuk apa? Untuk melakukan juga niat mengikuti madhab Imam Malik yang mengatakan bahwasannya cukup untuk puasa sekali pada awal bulan saja. Nah, untuk apa kita juga melakukan niat sesuai dengan madhab Imam Malik supaya apabila kita tiba-tiba lupa pada suatu malam tidak niat maka keesokan harinya puasa kita masih sah itu menurut menurut madhab Maliki walaupun nanti tetap kita qodok menurut madhab Syafi'i. Demikian. Kemudian selanjutnya rukun selanjutnya adalah wa tarku mufattirin dzakiron mukhtaron ghaira jahilin ma'dzur. Rukun selanjutnya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan dalam keadaan ingat, dalam keadaan tidak terpaksa, dan dalam keadaan mengetahui bahwasannya hal tersebut itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya dia melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa atau karena dipaksa atau karena dia tidak tahu bahwasannya itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa karena dia ada udzur, yaitu apa? Udzur tidak tahunya ini karena dia baru masuk Islam atau karena dia tinggal jauh dari ulama yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mempelajari ilmu hukum-hukum yang wajib dia pelajari. Maka dia di sini ma'dzur. Oke, kemudian rukun selanjutnya adalah orang yang berpuasa itu sendiri karena puasa itu tidak akan terjadi tanpa ada orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya faslun. Qala faslun wa yajibu ma'al qada'i lisawmi al-kaffaratul udma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisawm. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya wajib selain mengqadha itu juga wajib untuk membayar kafaroh udma, yaitu kafaroh besar dan wajib ditakzir oleh pemerintah, yaitu ditakzir, dihukum oleh pemerintah bagi orang yang membatalkan puasanya itu dengan melakukan hubungan suami istri, suami istri. Nah, tentu di sini ada syarat-syaratnya sehingga wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya menyembelih kafarohnya adalah membebaskan budak. Tapi tentu zaman sekarang tidak ada budak, berarti dia tidak mampu untuk itu, maka berpindah ke pilihan selanjutnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka dia harus kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus mengeluarkan mengeluarkan fidyah, yaitu mengeluarkan makanan 1 mud, mengeluarkan atau bersedekah makanan 1 mud untuk 60 orang atau mengeluarkan sedekah 60 mud. Oke. Bukan sedekah 60 mud, bersedekah kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu diberi minimal 1 mud. Oke, 1 mud itu sekitar satu cidukan tangan orang yang besarnya standar ya. Tentu yang diberikan adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang daerah tersebut. Oke, dan wajib ditakzir, wajib dihukum oleh pemerintah dengan hukuman apa saja yang dipandang layak bagi pemerintah tersebut. Kemudian syarat-syarat orang yang terkena kafaroh udma karena melakukan hubungan suami istri ini, yaitu yang pertama adalah laki-laki. Adapun perempuan, walaupun dia juga melakukan perbuatan dosa, tapi tidak wajib melakukan puasa, tidak wajib melakukan
atau tidak terkena kafarah udma karena dia puasanya batal sebelum hubungan suami istri itu terjadi dengan masuknya masuknya sesuatu ke sebagian rongga tubuhnya. Oke. Kemudian syarat selanjutnya itu juga bahwasanya hubungan ini atau hubungan suami istri ini merusak puasa. Jadi yang merusak puasa itu adalah hubungan ini. Tapi kalau misalnya yang merusak puasa itu bukan hubungan itu, maka Maka tidak wajib membayar kafaroh. Meskipun tetap berdosa, tetap harus kodok. Kemudian juga yang dirusak dengan dengan hubungan ini adalah puasa, bukan iktikaf ataupun ibadah yang lain. Sehingga kalau misalnya yang dirusak itu adalah iktikaf ataupun ibadah yang lain, maka tidak terkena kafarah udma yang ada di puasa di sini. Oke, kemudian juga syaratnya bahwasanya dia yakin bahwasanya itu dia melakukannya adalah di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin seperti orang yang berijtihad tadi, apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum, dan tidak yakin bahwasanya Ramadan itu sudah masuk atau belum, maka apabila dia melakukan hal ini maka tidak terkena kafaroh meskipun tetap berdosa. Kemudian selanjutnya yang dia membatalkan puasanya itu hanya dengan hubungan ini. Tapi kalau misalnya melakukan pembatalan puasanya itu dengan dua hal berbarengan, misalnya dia makan melakukan hubungan tersebut bersamaan dengan makan, maka tidak terkena kafaroh. Oke. Nah, kemudian juga dia melakukan hubungan ini dan berdosa dengan melakukan hubungan ini. Tapi kalau misalnya dia melakukan hubungan ini dan tidak berdosa dan membatalkan puasanya itu tidak berdosa seperti orang yang sedang bepergian, maka maka tidak terkena kafaroh itu juga. Kemudian juga syaratnya dia berdosanya itu melakukan hubungan ini berdosanya karena dia membatalkan puasa, bukan karena zina atau yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya yang dirusak adalah puasa yang dibatalkan adalah puasanya sendiri, bukan puasanya orang lain. Tapi kalau misalnya dia membatalkan puasanya istrinya, sedangkan dia memang tidak berpuasa karena ma'dzur, maka dia tidak wajib membayar kafaroh. Dan yang dibatalkan itu adalah puasa penuh, 1 hari penuh. Tapi kalau misalnya dia setelah membatalkan puasa dengan hubungan tersebut, kemudian dia mati ataupun gila setelah itu, maka tidak terkena kafaroh. Oke, tidak terkena kafaroh. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk bab ini. Insya Allah sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.